Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada video lama dari Miftah yang sekarang juga viral kaum muslimin, dan kita juga akan mengangkat video ini. Dan mudah-mudahan dengan terangkatnya atau terkuaknya jejak digital, terungkapnya jejak digital dari Miftah ini kaum muslimin, mudah-mudahan banyak jamaah Miftah yang sadar bahwa Miftah ini memang sangat tidak pantas untuk dijadikan guru agama kaum muslimin. Karena memang kalau kita melihat jejak digital dari Miftah ini nggak punya adab, nggak punya akhlak, nggak punya sopan santun, nggak punya toto kromo, nggak punya unggah-ungguh kaum muslimin. Ya, kerjanya kalau ceramah mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk lah kaum muslimin. Di sini ada video dari Miftah yang marah-marah dengan Ustadz Firanda Andirja kaum muslimin. Kata Miftah, Ustadz Firanda Andirja itu menyebut atau mengatakan bahwa Wali Songo itu adalah wali setan. Padahal nggak ada Ustadz Firanda menyebut Wali Songo itu adalah wali setan. Nggak ada kaum muslimin, nggak ada. Ya. Dan Miftah mengatakan apa? Firanda yang Wahaboy itu, yang bajingan, itu mengatakan Wali Songo itu wali setan karena mengkritik amaliyah dari Raden Said atau Sunan Kalijogo. Karena Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali itu bertapa dulu. Dan kalau cara menjadi wali seperti itu namanya wali setan. Padahal sebenarnya kaum muslimin, yang diucapkan oleh Ustadz Firanda Andirja itu betul. Kalau proses menjadi wali tanpa menjalankan syariat Islam, ya wali setan. Dan memang karena cerita tentang Sunan Kalijogo yang beredar memang seperti itu. Sunan Kalijogo itu sebelum jadi wali jaga tongkat di pinggir kali, kemudian sampai lumutan, sampai kena banjir, kena surut, kena banjir, kena surut, sampai lumutan. Tiba-tiba setelah selesai tapa jadi wali. Kalau memang seperti itu kaum muslimin, jangankan Ustadz Firanda, semua orang pasti akan mengatakan itu wali setan. Karena proses menjadi wali itu seharusnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baru jadi wali. Bukan dengan meninggalkan syariat Islam kemudian jadi wali. Ya wali setan beneran. Ya, tapi Ustadz Firanda Andirja di video tersebut menjelaskan sebenarnya kaum muslimin ya, bahwa cerita tentang Sunan Kalijogo yang seperti itu nggak bener. Nggak bener. Dan itu cerita-cerita nggak jelas asal usulnya. Jadi Ustadz Firanda sama sekali tidak menyebutkan bahwa Sunan Kalijogo itu wali syaiton. Bukan. Ustadz Firanda hanya menjelaskan kalau proses menjadi wali itu dengan meninggalkan syariat Islam itu wali syaiton. Bukan nyebut Sunan Kalijogo sebagai wali syaiton. Ini Miftah yang gagal faham. Sudah gagal faham, IQ-nya jongkok, nggak bisa memahami perkataan orang, tapi marah-marah. Coba kaum muslimin ya. Coba kita lihat video Miftah marah-marah kaum muslimin ya. Dan ini jejak digital yang seperti ini kaum muslimin mudah-mudahan ya bisa membuat para jamaahnya Miftah segera sadar. Ya nggak semuanya ada 1 dari 1000 yang sadar itu sudah bersyukurlah kaum muslimin ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Karena harus menasihati dengan cara yang baik. Jangan niatnya baik tapi caranya tidak baik. Tuh kaum muslimin ya, sok bijak. Miftah ini sok bijak. Kalau mau menasehati dengan cara yang baik katanya. Jangan tujuannya baik tapi caranya nggak baik. Padahal dia sendiri loh kaum muslimin. Kalau ngomong sebentar-sebentar goblokin orang. Ya. Dengan alasan guyon. Kemudian ketika mengeluarkan perkataan-perkataan CABUL sama. Katanya itu guyonan. Tujuannya baik, guyonan. Sampai nyebut Yati pesek, beruntung Bu Deyati itu jelek, makanya jadi sinden. Kalau cantik, jadi lonte. Itu tujuannya juga guyon, tapi caranya nggak bener. Makanya Yati pesek sakit hati. Tapi Miftah kan nggak mikir, dia itu cuma bisa ngomong, tapi nggak bisa mengerjakan. Itu jarkoni, iso ujar ora iso nglakoni. Isone omong tok, gak iso nglakoni. Kalau cuma ngomong, anak TK saja bisa, gitu loh. Ya. Sok-sokan ngomongin orang. Ya. Kalau tujuannya baik, caranya harus baik. Jangan tujuannya baik, caranya nggak baik. Emang caranya dia goblok-goblokin orang,
ngeluarkan perkataan-perkataan CABUL, emang itu baik? Inilah model-model orang yang nggak bisa dipegang omongannya itu kaum muslimin. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Maka Kanjeng Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali, yang menurut Firanda ini wali setan, cangkeme bajingan. Coba kaum muslimin ya, baru ngomong tujuannya baik, caranya juga nyampaikannya harus baik. Dia sendiri tujuannya kan ngeritik Ustadz Firanda yang mengatakan bahwa ketika proses menjadi wali itu nggak sesuai syariat Islam, ya proses menjadi wali itu bertapa, nggak mengerjakan syariat Islam, itu wali setan. Itu kan tujuan Miftah sebenarnya tujuannya baik. Ya, mengkritik Ustadz Firanda, meluruskan pemahaman Ustadz Firanda yang dianggap Miftah salah, padahal Miftah yang salah. Ya, tapi caranya apa ya benar yang seperti itu kaum muslimin? Apa caranya baik mengeluarkan perkataan seperti itu? Ustadz Firanda, ya, bajingan, coba. Apa yang seperti itu baik? Baru ngomong loh kaum muslimin. Ya, modelnya memang seperti ini, mulutnya ini nggak bisa lepas dari kata-kata yang seperti itu kaum muslimin ya. Na'udzubillah min dzalik. Kita lanjut videonya. Orang Wahabi mengatakan apa? Wali Songo itu katanya wali setan. Kenapa? Karena mengkritik salah satu amaliyah Wali Songo, Raden Said, ketika belum menjadi Sunan Kalijogo. Masa jadi wali kok dengan cara bertapa? Saya bilang, kalau kamu tidak paham sejarah, diam. Kenapa? Karena diam itu adalah emas. Makanya kemarin Idul Fitri istri saya minta emas, saya perintah untuk diam. Jadi ada Ustadz Wahaboy, namanya Firanda. Dia mengatakan apa? Itu benar wali songo apa wali setan? Gara-gara apa? Mengkritik Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali, dia bertapa di pinggir kali. Kalau tidak paham makna hakikat, tidak paham makna makrifat, mendingan kamu diam. Tuh ya, itu sudah masuk ke ranah fitnah kaum muslimin. Fitnah, nggak ada yang mengatakan wali songo itu wali setan, nggak ada. Nggak ada Ustadz Firanda menyebutkan bahwa wali songo itu wali setan. Nggak ada. Ya, Ustadz Firanda hanya menjelaskan kalau proses menjadi wali dengan meninggalkan syariat Islam, maka itu wali setan. Ya, tidak menyebut wali songo itu wali setan. Yang seperti inilah kaum muslimin yang memecah belah kaum muslimin. Karena ini namanya provokasi. Fitnah, provokasi. Ya seperti ini kaum muslimin. Tapi kalau mereka ceramah, yang disebutkan tukang fitnah, tukang provokasi, orang-orang yang mereka sebut Wahabi. Kan koplak kaum muslimin ya. Sekarang coba kita buktikan kaum muslimin ya. Bagaimana penjelasan Ustadz Firanda Andirja ketika berkomentar tentang wali songo. Dan itu pun beliau mendapatkan pertanyaan dari jamaah bagaimana komentar beliau tentang wali songo. Apakah wali songo itu adalah wali? Ya, coba kita simak videonya. Bismillah. Apa wali songo yang ada dulu termasuk wali Allah? Kita tidak tahu, saya tidak tahu tentang mereka. Saya katakan semua boleh jadi wali. Dan wali tidak terbatas pada apa? 9. Ya. Siapapun boleh jadi wali. Dan wali tidak diukur dengan apa? Kesaktian. Ya. Wali itu bukan stempel yang kita bikin. Wali itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bilang secara zahir ini orang soleh. Ini orang soleh. Ya. Tidak ada masalah. Tetapi kalau kita mengatakan dia wali, stempel seakan-akan wali ini berarti begini, berarti itu perkara yang gaib, kita nggak tahu. Tapi kita bilang zahirnya mereka orang-orang apa? Soleh. Semoga mereka wali-wali Allah. Jadi itu antara Allah dengan hambanya, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah 9 wali ada wali Allah? Saya tidak tahu. Ya. Kalau saya mau tahu, saya harus lihat perkataan mereka, amal soleh mereka, baru saya timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka ternyata sesuai Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah mereka wali-wali Allah, seorang-orang soleh. Tapi berita sampai kepada kita, apakah bisa kita buktikan keotentikannya? Bahwasanya wali dulu begini-begini. Adapun cerita yang sampai kepada kita, contohnya Sunan Kalijaga. Mau jadi wali bagaimana caranya? Bertapa pinggir kali tidak sholat. Ya tidak. Dalam film kan begitu. Siapa yang dulu? Artisnya siapa? Kan dalam film saya nonton, saya masih kecil dulu. Sunan Kalijaga bagaimana jadi wali? Dia pergi ke pinggir kali. Kemudian dia bertapa kan? Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut. Dia tidak sholat, tidak makan. Kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya. Tidak sholat, ya. Itu wali setan. Tapi saya tidak pernah membenarkan cerita itu. Kalau ada yang bilang ceritanya benar, saya bilang mana dalilnya? Sebutkan sanad Anda. Bahwasanya saya telah mendengar dari bapak saya dari kakek saya dari buyut saya dari njit. Bahwasanya dari Pak Ijo, Pak Imin dan Juminten dia melihat
Sunan Kalijaga di pinggir kali bertapa kemudian jadi wali. Taib, kalau kamu bisa menyebutkan sanatmu, rangkaian sanatmu, ini derajatnya bagaimana? Apakah mereka benar semua ataukah ada yang tukang dusta, apalagi suka nambah-nambahin, apalagi orang kita suka nambah-nambahin cerita. Ya. Ya makanya nggak bisa kita benarkan berita tersebut. Ini yang nulis siapa? Yang nulis siapa? Saya dulu pernah ada seorang profesor namanya profesor di ya kawan juga di UGM. Dia punya buku tentang Wali Songo. Kemudian panitia minta saya nemani dia untuk menceritakan isi bukunya karena bukunya laris waktu itu. Zaman-zaman tahun 2000-an atau 99. Saya bilang, aduh saya nggak bisa. Karena kalau saya jadi pembanding, pertama yang saya kritiki, berita yang sampai kepada kamu tentang kisah-kisah ini benar atau tidak. Bisa dibuktikan otentiknya nggak? Yang nulis siapa? Paham? Ya. Kita hanya bisa menduga-duga. Tapi kalau kepastian tidak ada. Kalau hadis ada sanadnya jelas. Saya bilang ini benar. Sanadnya bisa diperiksa. Kalau dhaif, kalau palsu. Tapi kalau cerita, saya bilang, kakek saya dulu bisa terbang. Coba ente bisa bantah saya? Mana sanadnya Ustadz Firanda? Ya, saya bilang dari bapak saya. Ya, itu harus cek bapaknya Firanda dulu bagaimana. Dhaif atau sikoh kan gitu. Baru bisa benar. Kalau nggak ada yang bisa menilai, gimana ente tahu ini cerita benar atau salah? Kalau katanya semua orang bisa apa? Katanya. Maka saya bilang, ya kita bilang wali-wali Songo, mudah-mudahan mereka adalah wali-wali Allah. Mudah-mudahan mereka adalah orang-orang soleh. Tapi kalau memastikan saya tidak tahu karena saya tidak tahu berita yang otentik yang sampai kepada saya. Kalau ada kita bisa nilai orang ini. Namun kita ingatkan wali tidak harus maksum. Tapi secara kesalahan-kesalahan yang enggak ada. Namun manusia juga punya salah, Umar aja juga punya salah. Coba lagi bertanya. Nah kaum muslimin ya, kan berbeda jauh apa yang disampaikan oleh Ustadz Firanda Andirja dengan yang disampaikan oleh Miftah. Kan sangat terlihat kalau Miftah itu gagal faham. Ya. Sudah dia yang gagal faham, dia juga yang kerasukan setan. Sampai nyebut Ustadz Firanda bajingan. Coba. Yang disampaikan oleh Miftah itu sudah jelas-jelas itu memelintir perkataan dari Ustadz Firanda. Memfitnah Ustadz Firanda. Dan tujuannya jelas. Supaya jamaahnya ini nggak suka dengan orang-orang yang mendakwahkan sunnah. Nggak suka dengan orang-orang yang disebut oleh Miftah ini sebagai Wahabi. Coba kaum muslimin. Ada Ustadz Firanda menyebutkan bahwa Wali Songo itu wali setan? Gak ada kaum muslimin. Gak ada. Ustadz Firanda ketika ditanya tentang Wali Songo, beliau mengatakan tidak tahu. Mudah-mudahan mereka wali. Dan kemudian mengomentari salah satu kisah Wali Songo, yaitu Sunan Kalijogo. Yang dia itu dalam proses menjadi wali harus bertapa di pinggir sungai. Sampai lumutan. Berbulan-bulan. Gak sholat, gak puasa, gak menjalankan syariat Islam. Kalau memang caranya jadi wali seperti itu, ya jelas wali setan. Dan Ustadz Firanda menjelaskan, memang kisah tentang Sunan Kalijogo dari dulu yang beredar seperti itu. Bahkan sampai difilmkan. Kemana komentar para orang-orang yang seperti Miftah ini tentang film Wali Songo itu? Apakah dibenarkan kisah tentang Sunan Kalijogo yang proses menjadi walinya, menjaga tongkat di pinggir kali berbulan-bulan sampai lumutan? Dan Ustadz Firanda pun tidak membenarkan kisah tersebut. Ustadz Firanda tidak membenarkan adanya kisah yang seperti itu tentang Wali Songo. Lah kok malah disebut sama si Miftah bajingan karena menyebut Wali Songo itu wali setan. Karena mengomentari sebuah amalan dari Sunan Kalijogo. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, itu jelas fitnah. Memang rata-rata ya pembenci Wahabi, ya, pembenci dakwah sunnah, rata-rata seperti itu. Ya, sudah mereka itu kadang-kadang gagal faham, ya, mereka nggak faham, tapi mereka membuat framing, membuat fitnah, menyebar perkataan-perkataan, ceramah-ceramah seolah-olah mereka inilah yang paling benar. Ketika para ustadz yang disebut Wahabi menjelaskan tidak bolehnya meminta-minta di kuburan, ya, nggak bolehnya mendatangi kuburan-kuburan keramat dalam rangka ngalap barokah, minta-minta di kuburan. Mereka sebutkan Ustadz Wahabi melarang ziarah kubur. Ketika para ustadz menjelaskan tidak boleh membaca sholawat-sholawat bid'ah, mereka menyebutkan Ustadz Wahabi melarang bersolawat. Ketika ada ustadz yang mengatakan tidak pernah Nabi Muhammad SAW mengajarkan acara tahlilan kematian. Kemudian mereka mengatakan apa? Ustadz Wahabi
melarang umat Islam membaca tahlil. Bacaan tahlil itu bacaan la ilaha illallah. Orang yang kafir membaca la ilaha illallah masuk Islam. Tapi sekarang orang Islam yang membaca la ilaha illallah malah disebut kafir oleh Wahabi. Ini kan perkataan-perkataan yang menunjukkan mereka itu IQ-nya jongkok. Nggak bisa memahami penjelasan para asatidz salafi. Ya. Gagal faham total. Tapi ketika mereka menyebutkan orang-orang Wahabi, katanya Wahabi yang gagal faham, minim referensi. Kalau meminjam istilah Miftah, ya, kata-kata goblok. Mereka keras teriak-teriak menggoblok-goblokkan orang-orang Wahabi, padahal mereka sendiri sebenarnya yang goblok. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.